Perkenalkan, nama saya Ahmad Eko Setiawan, NIM 21109100087. Saya dari kelas Tadris IPS C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aktualisasi Pancasila. Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aktualisasi Pancasila merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi Pancasila dibedakan menjadi dua macam, yaitu aktualisasi Pancasila subjektif, aktualisasi Pancasila objektif. Aktualisasi Pancasila objektif merupakan aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan bernegaraan yang meliputi kelembaga negaraan antara lain seperti legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Sedangkan aktualisasi Pancasila subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila subjektif justru lebih penting dari aktualisasi objektif, karena aktualisasi subjektif merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi objektif. Nah, berikut contoh dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam situasi pandemi. Keadaan dunia saat ini tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Saat ini, dunia sedang dihadapkan dengan perang melawan musuh kecil yang bahkan ukurannya berjuta kali lebih kecil dari ukuran kita. Musuh tersebut bernama coronavirus, yang merupakan virus mematikan dan membawa penyakit yang bernama lain COVID-19. Saking mematikannya, hanya dengan kurun waktu 1 bulan mampu membuat seluruh dunia dalam keadaan siaga penuh. Kini, WHO pun telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Berbagai negara pun telah berupaya untuk memerangi virus tersebut. Begitu pula dengan Indonesia. Negara kita memang tidak memberlakukan lockdown, namun dalam memeranginya, kita mempersenjatai diri dengan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Kebijakan tersebut diantaranya physical distancing, rapid test, program bantuan sosial, dan rumah sakit darurat. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan menjadi pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang ada sekarang, tentunya akan membatasi rutinitas dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Meskipun demikian, kita masih tetap bisa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan tetap mengerti kebijakan tersebut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung arti bahwasanya, yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua,
Masyarakat Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam suasana pandemi COVID-19, kita bisa mengaktualisasikan makna dari Pancasila dengan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi ini segera berakhir. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna yaitu: yang pertama, mengakui serta memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, kewajiban, dan hak asasi setiap manusia. Dalam suasana pandemi COVID-19, salah satu bentuk aktualisasi dari sila kedua adalah dengan memberikan dukungan secara moral ataupun material kepada masyarakat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung makna bahwa masyarakat mampu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Dalam suasana pandemi COVID-19, bentuk aktualisasi sila ketiga ini dapat dilakukan dengan mengikuti arahan serta himbauan pemerintah tentang penggunaan APD sebagai upaya persatuan memerangi COVID-19. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Selain itu, masyarakat harus menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah. Dalam suasana pandemi COVID-19, bentuk aktualisasi makna dari sila keempat adalah dengan menjalankan dan menaati peraturan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti bahwa kita seharusnya dapat melakukan perbuatan baik, menerapkan sikap adil terhadap sesama, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam suasana pandemi COVID-19, pengaktualisasian makna dari sila kelima, yaitu dengan ikut serta dalam melakukan donasi mandiri ataupun kelompok. Pemerintah pun ikut mengambil kebijakan berupa pengadaan program bantuan sosial. Bantuan yang diberikan berupa pasokan listrik gratis, bahan-bahan pokok, uang tunai, dan masih banyak lagi. Dengan semua penjelasan sebelumnya, diharapkan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan tetap mengikuti kebijakan yang ada saat ini, kita dapat bersama memutus penyebaran COVID-19. Lakukanlah kebijakan tersebut dengan rasa ikhlas, penuh solidaritas, dan kebersamaan. Karena dengan bersama, kita bisa. Nah, itu tadi penjelasan tentang aktualisasi Pancasila dari saya. Sekian dari saya, terima kasih.